Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya kak, setelah liburan kemarin, akhirnya kita bisa belajar lagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Yang belum disiapkan bukunya, ayo kak siapkan terlebih dahulu. Jika sudah disiapkan, kakak bisa buka halaman 80. Nah, di halaman 80 itu ada judul tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Poin-poinnya ada 3 poin. Di sana ada pernikahan Nabi Muhammad, peristiwa penting setelah pernikahan dan sebelum kenabian, dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita bahas satu-satu ya kak. Sekarang coba kakak buka halaman 81. Kakak tahu tidak istri Nabi Muhammad itu siapa? Ya betul, istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Nah, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, beliau berusia berapa, Kak? Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Nah, Khadijah ini adalah wanita yang kaya raya, Kak. Dan beliau juga sudah lama menjanda. Khadijah juga adalah wanita yang pertama masuk Islam. Ia banyak membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Nah, pernikahannya dengan Nabi Muhammad itu sangat bahagia dan mereka dikaruniai 6 orang anak. Siapa saja? Yaitu ada Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Akan tetapi kedua putranya yaitu Qasim dan Abdullah meninggal ketika mereka waktu kecil. Pada masa awal dakwah, pertolongan Khadijah itu sangat berarti besar bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas kenabiannya. Karena apa, Kak? Karena Khadijah adalah orang yang pertama membenarkan risalah kenabian Nabi Muhammad. Ia juga mendukung suaminya dalam suka dan duka. Nah, dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat ketika pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Kehidupan Nabi Muhammad dengan Khadijah penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Beliau itu tidak sama dengan orang kebanyakan yang mengenal kehidupan bebas. Nabi Muhammad itu tidak suka berfoya-foya, apalagi berjudi dan meminum minuman keras. Nabi Muhammad juga tidak sekalipun melakukan praktik-praktik peribadatan yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Beliau tidak pernah sujud atau memberi sesaji kepada berhala. Beliau juga tidak pernah berkunjung kepada para peramal. Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan perbuatan yang musyrik ya kak. Nah, sekarang kakak buka halaman 83. Di sana ada peristiwa penting setelah pernikahan dan sebelum kenabian. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia 35 tahun, beliau terlibat langsung dalam pemugaran Ka'bah. Nah, pemugaran Ka'bah itu dilakukan setelah Ka'bah diterjang banjir besar yang membuat retak dinding-dindingnya. Pemugaran Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Tetapi pada saat terakhirnya, ketika mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, timbul perselisihan. Setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat itu.
Perselisihan semakin memuncak, namun akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk Ka'bah melalui pintu Safa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara ini. Nah, ternyata yang masuk itu adalah Nabi Muhammad. Beliau pun dipercaya untuk menjadi hakim. Lantas, beliau membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu Nabi Muhammad meminta seluruh kepala suku memegang tepi kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad kemudian meletakkan batu itu pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana. Semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Itu adalah peristiwa penting setelah pernikahan dan sebelum kenabian Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu ada sifat-sifat Nabi Muhammad di halaman 84. Nah, kakak pasti tahu ya, Nabi Muhammad itu mempunyai kelebihan dari manusia biasa pada umumnya. Beliau itu memiliki akhlak yang terpuji. Beliau adalah orang yang pandai dan terpelihara dalam hal-hal yang buruk. Perkataan beliau itu lembut, jujur, dan paling baik amalnya. Beliau juga suka menepati janji dan paling bisa dipercaya, sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Nabi Muhammad juga suka memberi kepada orang yang miskin yang tidak mampu, Kak. Suka menjamu tamu dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Nah, sifat-sifat itu telah dimiliki Nabi Muhammad semenjak beliau kecil. Selain sifat yang tadi, beliau juga memiliki sifat yang tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Nah, rajin bekerja itu sudah terlihat ketika beliau masih kecil ya, Kak. Beliau adalah seorang pengembala kambing. Nabi Muhammad itu tidak pernah malu untuk menjalankan pekerjaannya. Beliau juga kadang-kadang sebagian upahnya yang dia dapat dari mengembala kambing itu diberikan kepada pamannya karena keluarga pamannya bukan termasuk keluarga yang berkecukupan. Nah, dengan sifatnya yang jujur sejak kecil itu, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai anak yang dapat dipercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-temannya sebaya karena tidak pernah bohong, tidak sombong, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad itu yang harus kita tiru ya, Kak, dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Nah, Kakak, kita harus bisa meniru sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad ya, Kak. Tidak pernah malu untuk melakukan kebaikan, selalu menolong terhadap sesama, rajin bekerja, sabar, hormat, taat, dan tabah. Nah, untuk pelajaran SKI hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk hari ini, Ibu tidak memberikan tugas ya, Kak. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.